Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini saya akan membahas film The Fear. Film dibuka dengan seorang pria yang bernama James Sandin. Dia adalah owner dari teknologi sistem pengamanan untuk rumah-rumah. Nanti kalian bakal tahu sendiri pengamanannya bagaimana. James Sandin sedang dalam perjalanan menuju rumahnya dengan membawa bunga biru. Di film ini, jika menaruh bunga biru di depan rumah, maka itu menandakan sebagai pendukung dari hari pembersihan. Dan ini 62 menit sebelum malam pembersihan dimulai. Kalau kalian masih belum tahu apa itu hari pembersihan, singkatnya gini. Satu malam dalam setahun akan diperbolehkan melakukan pembunuhan dan lain-lain. Ya intinya semua kriminal akan dilegalkan pada malam tersebut. Seperti itu. Kalau pengen lebih jelasnya tonton aja video sebelumnya. Lanjut ke film. Lalu scene film berpindah ke kamar anak James Sandin yang bernama Joy. Dia yang perempuan anaknya ya. Di sini nih kita dapat melihat Joy sedang berciuman dengan pacarnya yang bernama Henry. Kemudian mereka mendengar ayah Joy sudah pulang ke rumah dan Henry pun disuruh untuk pergi melalui jendela. Di sana mereka melihat seseorang sedang mengasah parang untuk persiapan malam pembersihan. Kemudian film berpindah kepada istri Sandin yang bernama Mary. Dia sedang menaruh bunga biru di depan rumahnya untuk memberitahukan bahwa keluarga mereka mendukung hari pembersihan atau malam pembersihan. Lalu Mary bertemu tetangganya yang bernama Grace. Di sini Grace memberikan kue kepada Mary dan berbicara sedikit tentang gosip yang berada di lingkungan mereka. Ya intinya orang-orang di lingkungan tersebut tidak menyukai keluarga Sandin karena orang-orang yang berada di lingkungannya iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya. Lalu scene film berpindah lagi kepada anak Sandin yang terakhir yang bernama Charlie. Di sini Charlie sedang memperkenalkan mainan barunya yang bernama Timmy. Dari bentuk mainannya bisa dibilang sangat berantakan ya, tapi dengan kecerdasan Charlie, mainan ini sangat berguna nanti. Malam pembersihan pun tiba. Sandin langsung mengunci semua jalan masuk ke rumahnya dengan sistem pengamanan yang dimiliki rumahnya. Lalu Joy meminta izin untuk menyendiri di kamarnya. Setelah itu, Joy dibuat kaget oleh Henry karena Joy bingung bagaimana dia bisa masuk ke rumahnya padahal rumahnya sudah dikunci. Ternyata Henry menyelinap masuk sebelum Sandin mengunci rumahnya. Lalu Joy dan Henry hampir saja melakukan enak-enak, tapi tiba-tiba Henry menjelaskan dia menyelinap masuk ke rumah bukan untuk bertemu Joy, melainkan bertemu ayahnya, yaitu Sandin. Henry ingin berbicara empat mata dengan ayahnya untuk menjelaskan agar tidak mengganggu hubungannya lagi dengan Joy. Di sisi lain, Charlie dengan mainannya yang bernama Timmy melihat ke arah monitor yang menampilkan CCTV jalanan. Dan dia melihat seseorang yang berteriak minta tolong karena dia sedang diburu dan ingin dibunuh. Mungkin Charlie merasa kasihan, jadinya dia membuka sistem pengamanan yang dimiliki rumahnya dan menyuruh orang yang di luar untuk masuk ke dalam rumah. Mary dan Sandin sangat terkejut karena mendengar suara terbukanya pintu keamanan di rumah. Mereka pun segera menuju suara tersebut. Come here! Let's go! This way! Come on! Charlie! Charlie! Seketika, Sandin melihat Charlie bersama orang yang tak dikenal. Sandin langsung menarik keluar senjata yang berada di belakangnya. Tapi kemudian terdengar suara Henry dari atas tangga dan langsung terjadi baku tembak dengan Sandy dan Henry. Mr. Sandin. James, he has a gun! Henry has a gun! Untungnya, Henry akurasinya sangat jelek sehingga tidak mengenai satu kali pun ke badan Sandin. Sedangkan Henry tertembak di bagian dada oleh Sandin. Lalu Joy lebih memilih menyelamatkan Henry ke kamarnya daripada ayahnya sendiri. Emang ciri-ciri anak durhaka. Awalnya saya pikir Henry akan meminta restu kepada Sandin karena dia tidak ingin diganggu hubungannya dengan Joy. Tapi ternyata
malah pengen ngebunuh. Kan kurang ajar banget ya. Lanjut ke film. Kemudian Sandin mengajak Charlie dan Mary untuk bersembunyi di tempat yang aman. Lalu Sandin mencari Joy dan malah bertemu dengan Henry yang sudah mati. Di sini nih kita dapat melihat bahwa ada orang asing berada di belakang Sandin dan orang asing itu bersembunyi di rumah Sandin. Setelah itu, Charlie memanggil Sandin dan Mary untuk melihat ke arah CCTV, dan di CCTV terlihat banyak sekali orang-orang menunggu di luar rumah Sandin dengan menggunakan topeng. Lalu ada yang melepaskan topengnya. Di sini kita menyebutnya sebagai pembunuh yang sopan, karena bahasa yang digunakan oleh pembunuh ini sangat sopan sekali karena dia orang terdidik. Dia mengatakan bahwa dia sangat kecewa kepada keluarga Sandin karena keluarga Sandin sudah menaruh bunga biru di depan rumahnya, yang artian dia sudah mendukung untuk hari pembersihan, tapi dia malah membantu orang yang ingin mereka bunuh. Seharusnya jika sudah menaruh bunga biru di depan rumah, Sandin serta keluarganya tidak usah ikut campur dengan urusan yang berada di luar. Diam di rumah saja, begitu maksudnya. Lalu dia meminta untuk mengeluarkan orang asing tersebut, atau mereka akan masuk dengan paksa dengan peralatan yang mereka punya apabila keluarga Sandin lama untuk mengeluarkannya, dan mereka juga mematikan listrik yang berada di rumah Sandin. Lalu Sandin dan Mary segera mencari orang asing itu dengan cara berpisah. Setelah sekian lama, akhirnya Sandin melihat anaknya dijadikan sandera oleh orang asing tersebut. Lalu tanpa disadari orang asing itu, Mary mengendap-endap dari belakang untuk menembaknya. Tapi Mary ketahuan ketika dia sedang memompa senjata, dan Joy dibanting ke dinding hingga pingsan oleh orang asing. Shoot it, Mary! Shoot it! Sandin pun langsung mengejar orang asing tersebut dan menembaknya sekali, lalu memukulkan kepala orang asing itu dengan vas bunga sehingga membuatnya pingsan. Setelah itu mereka mengikatnya dengan menggunakan lakban, tapi orang asing tersebut tiba-tiba sadar dan mencoba melepaskan ikatan lakban tersebut. Tapi Sandin menyuruh Mary untuk menekan luka bekas tembaknya, dan inilah yang terjadi. Sangat mengerikan sekali ya. Kemudian mereka mengikatnya kembali di atas kursi, dan di sini nih Mary sepertinya tidak tega kepada orang asing ini, dan terjadilah sebuah perdebatan sedikit tentang memberikan orang asing ini keluar atau melepaskannya dan melawan balik. Lalu Charlie pergi dan Mary mengejarnya. Setelah itu Sandin menjadi sangat bingung karena dia harus memilih orang asing ini atau keluarganya. Lalu pria asing itu mencoba melepaskan lakban yang berada di mulutnya, dan dia berhasil. Kemudian dia mengatakan untuk menyerahkan aku saja demi keluarga dan anak-anakmu. Save your children. Take me outside. Tapi di sini Sandin malah diam saja, dan film berpindah ke sisi Mary yang sedang mencari Charlie, dan tanpa sengaja dia melihat sebuah cahaya. Ternyata cahaya tersebut adalah lampu mobil dari orang-orang luar yang sedang bersiap-siap untuk merusak pelindung yang berada di rumah Sandin. Kemudian, Mary memberitahukan kepada Sandin tentang apa yang dilakukan orang-orang di luar rumahnya. Lalu Sandin membuat keputusan untuk tidak memberikan orang asing ini kepada orang-orang yang berada di luar. Setelah itu, Sandin menyuruh Charlie untuk bersembunyi di ruangan bawah tanah. Lalu Mary dan Sandin bersiap-siap dengan senjatanya yang berada di rumahnya. Lalu orang yang berada di luar menarik semua pelindung yang berada di rumah Sandin dan masuk ke dalam untuk membunuh Sandin serta keluarganya. Release the beast boys! Let the killing commence! Mary dan Sandin berpisah demi menjaga rumahnya. Lalu Sandin bertemu dengan dua orang yang menggunakan topeng
dan Sandin menghajarnya sampai mati. Mungkin karena kekuatan bapak-bapak jadinya ya terlalu overpower ya. Setelah itu, tanpa disadari, Sandin langsung ditusuk di bagian perut menggunakan parang dan sekarat. Lalu scene film berpindah kepada Charlie yang sedang melihat CCTV. Di scene ini kita dapat melihat bahwa para tetangga mulai berdatangan untuk membunuh orang-orang yang berada di luar. Dan di sisi lainnya, Mary tertangkap dan ingin dibunuh. Tapi untungnya dia dibantu oleh tetangganya dan para tetangga langsung menghabisi semua orang-orang yang masuk ke rumah Sandin. Kemudian Mary berdiri dan melihat suaminya sedang sekarat di tangga. Dia pun menghampiri dan memanggil anak-anaknya. Ternyata mereka dipancing oleh pria psikopat ini dengan menggunakan Sandin sebagai umpan. Lalu psikopat ini ingin menembak mereka semua dengan shotgun. Untungnya ada Joy yang datang membantu, dan di sini saya bingung dia dapat senjata dari mana. Setelah itu, Sandin mati karena kehabisan darah. Kemudian, datanglah para tetangga menghampiri mereka. Awalnya saya berpikir mereka membunuh semua orang asing yang masuk ke dalam rumah Sandin karena mereka ingin membantu Sandin dan keluarganya. Tapi ternyata mereka malah yang ingin membunuh Mary beserta keluarganya. Apa kalian ingat dengan adegan yang di pertama tadi ketika Mary diberikan kue oleh Grace? Nah, di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang berada di lingkungan tidak menyukai keluarga Sandin karena mereka iri dengan kekayaan yang dipunyainya, dan itu yang mengatakan adalah Grace. Di akhir filmnya kita diperjelas lagi bahwa Grace ternyata tidak suka juga dengan keluarga Sandin, dan Grace sepertinya mengajak tetangga lain atau menghasut tetangga lain untuk membunuh keluarga Sandin karena mereka melihat pelindung yang berada di rumah Sandin telah terlepas. Lalu Mary beserta anak-anaknya diikat oleh tetangga. Di scene ini pula mereka sempat sekali untuk berdoa sebelum membunuh keluarga Mary. Kemudian terlihat mainan Charlie yang bernama Timmy dari belakang, dan itu membuat mereka teralihkan. Dan datanglah orang yang pertama diselamatkan tadi. Dia memukul serta membunuh salah satu tetangga. Lalu dia menyuruh para tetangga untuk melepaskan ikatan Mary dan anak-anaknya. Setelah itu, orang asing ini meminta persetujuan akan hal apa yang dilakukan selanjutnya kepada Mary. Tapi Mary malah meminta semuanya berkumpul dan menunggu malam pembersihan selesai. Lalu di detik-detik akhir waktu hari pembersihan, Grace mencoba mengambil senjata yang dimiliki oleh Mary dan terjadilah seperti ini. Sepertinya kalau mama sudah marah, ngeri juga. Dan hari pembersihan pun selesai. Para tetangga disuruh pulang ke rumah masing-masing. Now get the hell out of my house. Dan orang asing ini pergi dari rumah Sandin tanpa mengucapkan satu kata pun. Dan tamat. Gila sih, capek benar bacot di film ini. Makasih udah nonton. Kalau kalian suka mohon like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan dadah.